Hari ini, hari ini kita belajar bersama terkait dengan kesehatan reproduksi yang nanti ada tiga topik, tiga kelompok untuk presentasi. Ya, nanti di akhir dari presentasi saya akan menyampaikan sedikit review terkait yang sudah disampaikan oleh kelompok terkait dengan hal-hal yang merupakan critical point dari tiap-tiap topik gitu. Apakah sudah siap, Nggih, untuk presentasinya kelompoknya Bu Saloma, kelompoknya Bu Gustiasih ya? Betul tuh, Bu? Oke, Bu. Bu Saloma, Bu Gustiasih, satu lagi kelompoknya Bu Ani. Oke, Bu. Nggih, Bu. Betul nggak ya? Mbak Ani, Betul. Nggih, Bu. betul? Iya, Oke. nggih leres, Bu. Oh, nggih. Ya, silakan untuk moderator Pak Andika bisa membantu memoderatori untuk proses presentasi. Nanti waktu silakan diatur nggih Pak Andika untuk presentasi ya latihan presentasi proposal skripsi gitu. Ya, jadi Oke. dibatasi 5 atau 10 menit. Ya, selanjutnya nanti ada tanya jawab dari teman-teman. Ya, tiap-tiap topik mau panel langsung juga boleh atau satu kelompok ditanggapi, satu kelompok ditanggapi. Nanti lebih efektif dan efisiennya yang seperti apa, sumonggo saja nanti ditawarkan di kelompok atau di kelas ini begitu Pak Andika. Sumonggo. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bu Sarwi yang telah jadi moderator untuk malam hari ini untuk presentasi dari PKO Jogja. Sebelumnya kita persetujuan dulu ya untuk eh, presentasi kita mau berapa menit. Nanti monggo untuk PKO Jogja 10 menit atau bagaimana untuk persetujuan dulu sebelum kita mulai. Iya, Mas, 10 menit aja. Oke, 10 menit, Monggo Pak. Mas. Oke, 10 menit nggih. Nanti untuk presentasi nanti tanya jawab langsung dijawab atau nanti nunggu semua selesai dulu baru untuk menjawabnya gitu. Bu Saloma pripun? Terakhir aja, Mas. Terakhir aja ya. Nanti Iya. berarti kita untuk tanya jawab kita yang tanya kita simpan dulu nanti untuk menjawabnya untuk yang terakhir gitu nggih Bu Saloma. Iya. Nggih. Monggo kita mulai aja ya untuk presentasi pada malam hari ini. Untuk kelompoknya Bu Saloma sudah siap. Insya Monggo Allah. untuk eh, menyeklin hasilnya pada malam ini. Oke, nanti kita buka untuk 3 pertanyaan gitu teman-teman. Eh, untuk setiap kelompok nggih untuk presentasinya nggih. Nanti kita tampung lebih baiknya kayak enaknya mending nanti satu rumah sakit monggo satu pertanyaan bisa waktunya bisa terpenuhi. Untuk asuhan keperawatan ruptur membran saya persilahkan yang mau moderator dari kelompoknya Bu Saloma, monggo saya persilahkan. Maaf sebelumnya untuk notulen bisa dibantu ya saya nanti untuk mencatat pertanyaan nanti dibantu Budian atau Mbak Rizka nanti saya dibantu. Terima kasih.
Monggo untuk kelompoknya Bu Saloma, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah, Bu. wabarakatuh. Terdengar. Sampun Bu. Share screen saya sudah terlihat belum ya? Sudah. Ampun, Bu. Sampun. Nah, saya mulai aja. Kami dari kelompok R2 terdiri dari Mbak Naning sama Mbak Lucy akan mempresentasikan asuhan keperawatan ruptur membran. Ketuban pecah dini atau KPD atau premature rupture of membran merupakan masalah penting dalam obstetrisi karena berkaitan dengan komplikasi kelahiran yang berupa prematuritas dan terjadinya infeksi chorioamnionitis sampai sepsis dengan dampak meningkatkan morbiditas dan mortalitas perinatal dan maternal. KPD adalah pecahnya selaput ketuban sebelum waktunya, sebelum terjadi persalinan. Penyebab KPD, beberapa penyebab umum KPD antara lain infeksi, serviks yang inkompetensia, tekanan intrauterin yang meningkat secara berlebihan, dan kelainan letak. Adapun patofisiologi KPD, pelemahan membran, penurunan kekuatan dan keutuhan membran ketuban akibat proses degenerasi dan infeksi. Yang kedua, peningkatan tekanan intrauterin yang meningkat menyebabkan pecahnya membran ketuban. Yang ketiga, pecahnya membran ketuban yang sudah lemah akhirnya pecah menyebabkan keluarnya cairan ketuban. Tanda dan gejala KPD, keluar cairan jernih kekuningan atau kadang bercampur darah dari jalan lahir, rasa tidak nyaman, ibu dapat merasakan sensasi kelembaban atau basah di area vagina. Infeksi, gejala infeksi seperti demam, menggigil, dan nyeri perut dapat muncul. DJJ bayi bertambah cepat dan DJJ cepat merupakan tanda-tanda infeksi itu sendiri. Diagnosis dan pemeriksaan penunjang, anamnesa, riwayat keluar cairan, sensasi basah, dan gejala lainnya. Untuk pemeriksaan fisik bisa melalui inspeksi, palpasi, dan pemeriksaan spekulum untuk melihat cairan keluar. Untuk pemeriksaan penunjang yaitu tes lakmus, USG, dan tes mikrobiologi untuk mengkonfirmasi diagnosis. Penata laksanaan KPD, memantau tanda-tanda vital, kontraksi, dan kondisi janin secara ketat. Memberikan kortikosteroid membantu pematangan paru-paru janin jika usia kehamilan belum cukup. Pemberian antibiotik profilaksis untuk mencegah terjadinya infeksi. Induksi persalinan bisa dipertimbangkan induksi persalinan jika tidak ada tanda-tanda infeksi. Asuhan keperawatan pada pasien KPD, yang pertama yaitu nyeri, yang kedua ansietas, yang ketiga resiko cedera pada bayi, yang keempat defisit pengetahuan. Komplikasi dan pencegahan KPD, komplikasinya satu infeksi, persalinan prematur, dan masalah pada bayi yang dilahirkan. Yang kedua pencegahan, kontrol antenatal rutin, menghindari infeksi, dan mengelola resiko, faktor-faktor resiko. Kesimpulan dan ringkasan, ruptur membran atau ketuban pecah dini suatu kondisi yang terjadi ketika selaput ketuban pecah sebelum terjadi persalinan. Kondisi ini dapat terjadi secara spontan atau proses induksi. Pemberian asuhan keperawatan yang tepat dapat mencegah terjadinya komplikasi dan infeksi pada ibu dan juga bayi yang dikandungnya, serta dapat mencegah bayi lahir dengan kondisi prematur yang tidak diinginkan.
Penanganan kasus ruptur membran tergantung pada penyebab dan kondisi ibu dan janin di dalam kandungan. Oleh karenanya, pencegahan ruptur membran sangat penting demi menjaga kesehatan dan keselamatan ibu dan juga bayi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bu Saloma yang sudah mempresentasikan kasusnya. Nggih. Monggo untuk saya buka pertanyaan Bertanya langsung Mas saja nggih. Andika. Monggo Bertanya Mas untuk Andika. PKO Bantul. Mbak Esti nggih. Ada. Nggih. Nggih. Monggo Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, yang tadi saya tanyakan, apakah pasien yang terdiagnosa yang mengalami KPD itu bisa menutup kembali, jadi nggak mengalir terus itu loh ketubannya. Apakah ketuban pecah dini bisa sembuh sendiri atau menutup kembali? Itu Mas pertanyaannya Mas Andika. Oh nggih, matur nuwun. Sama komplikasi yang mungkin terjadi jika ketuban pecah dini apa saja? Itu aja. Nggih. Selanjutnya monggo Mbak Erni ya. Maaf Mbak Erni dari mana nggih? Gampeng Pak Joko. Oh, PKO Gampeng. Nggih. Nggih. Monggo Nggih, Mbak Erni. matur suwun. Pertanyaannya, kenapa biasanya KPD niku terjadi pada usia kehamilan berapa? Terus apakah pasien atau ibu hamil yang mengalami KPD niku mungkin proses kelahirannya harus sesar? Soalnya ini kebetulan pernah terjadi pada saudara saya sendiri. Beliau itu KPD terus itu kelahirannya sesar ngoten. Apakah harus sesar napa mboten? Oke, sampun Mbak Erni. Sampun Pak Joko. Oke. Mbak Saloma untuk kelompoknya sudah nggih. Paham nggih dua pertanyaan tadi nggih? Insyaallah sampun. Oh nggih. Satu lagi nggih untuk Saya, Pak. pertanyaannya. Saya, Pak. Oke. Ini mohon maaf nggih untuk yang presentasi dari PKO Jogja. Ini kan semua presentasi dan nanti bisa menjawab kalau 3 pertanyaan saya lempar ke rumah sakit yang lain gimana ya untuk persetujuan dulu. Maaf tadi lupa untuk menanyakan PKO Jogja, Pak Munif atau Pak Mujio, Pak Erwin. Ya nggak apa-apa Mas. Oh gitu nggih. Oke. Mujio nggih. Saya Ya, lempar untuk rumah sakit yang lain nggih. ya, Jadi ya. jenengan nanti presentasi dan menjawab gitu ya. Ya. Terima kasih Mas Ya, Andika. matur nuwun. Nggih, sami-sami. Monggo Bu Dian dari PKO Bantul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Dian wabarakatuh. dari PKU Bantul mau bertanya, apa yang menjadi penyebab terjadinya KPD pada ibu yang mau melahirkan? Itu aja. Nggih, matur nuwun Bu Dian. Pertanyaannya ya, baik ada 3 pertanyaan nggih Bu Saloma untuk kelompoknya. Nanti dijawab untuk akhir untuk aja. Panel. Jawabnya nanti untuk akhir panel aja nggih. Oh, nggih. Selanjutnya saja untuk presentasi selanjutnya aja. Monggo untuk kelompoknya Pak Mujio atau Pak Erwin. Pak, dari Pak Erwin dulu, nggih. Oh nggih, Oke, monggo Mbak. Pak Erwin untuk kelompoknya Pak Erwin. Bu Gustiase nggih Nggih, yang Pak. mau mempresentasikan. Oh Nggih, nggih, Pak. matur nuwun.
Kami persilakan untuk Bu Gustiasih untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Izin share Monggo. screen nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok asuhan keperawatan pada persalinan distocia bahu, mohon izin untuk mempresentasikan makalah kami, nggih. Maaf Mbak, agak kenceng Mbak, nggak kedengeran suaranya Mbak. Nggih. Suaranya terlalu kecil, Bu. Oh, nggih. Mohon Nggih. izin untuk kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan asuhan keperawatan kesehatan reproduksi dengan persalinan distocia bahu yang terdiri dari Mas Dedi Purwanto, Pak Erwin Fuziananto, Gustiasi, dan Mbak Wulan Sari Putri. Pengertian dari persalinan distocia bahu adalah proses melahirkan yang memerlukan tambahan manuver obstetrik setelah kegagalan gentle downward traction pada kepala untuk melahirkan bahu menurut RCOG Royal College of Obstetrician and Gynecology. Sedangkan menurut Donald Rosan Matthau, persalinan distocia bahu adalah kegawat daruratan obstetrik yang dapat mempersulit persalinan pervaginam dan ditandai dengan kegagalan melahirkan bahu janin hanya dengan menggunakan tarikan ke bawah yang lembut setelah kepala dikeluarkan. Sedangkan etiologinya adalah adanya kelainan bentuk panggul, memiliki penyakit diabetes gestasional atau mengalami kehamilan postmatur, bisa juga fisik pasien yang pendek, menurut Amelia tahun 2019. Sedangkan diagnosa pada persalinan distocia bahu yaitu kepala bayi sudah lahir tetapi bau tertahan dan tidak dapat dilahirkan. Kepala bayi sudah lahir tetapi tetap menekan vulva dengan kencang. Traksi pada kepala tidak berhasil melahirkan bahu yang tetap tertahan di cranial symphysis pubis. Faktor-faktor yang menyebabkan persalinan distocia bahu yang pertama yaitu ibu dengan diabetes gestasional, janin besar atau makrosomia, riwayat obstetri, ibu dengan obesitas, multiparitas, kehamilan postterm, dan riwayat obstetrik dengan persalinan lama atau sulit. Sedangkan komplikasinya yaitu yang pertama bagi janin bisa berakibat meninggal, yang kedua bisa asfiksia, intrapartum atau neonatal, paralisis plexus brachialis, atau fraktur klavikula. Sedangkan bagi ibu bisa menyebabkan perdarahan pasca melahirkan akibat robekan perineum dan vagina yang luas, resiko infeksi, dan distres emosional. Patofisiologinya yaitu setelah kelahiran kepala akan terjadi putaran paksiluar yang menyebabkan kepala berada pada sumbu normal dengan tulang belakang bahu yang umumnya akan berada pada sumbu miring atau oblik di bawah ramus pubis. Dorongan pada saat ibu meneran atau akan menyebabkan bahu dengan berada di bawah pubis. Bila bahu gagal untuk mengadakan putaran, menyesuaikan dengan sumbu miring dan tetap berada pada posisi anteroposterior. Pada bayi yang besar akan terjadi benturan bahu dengan terhadap simfisis sehingga bahu tidak bisa lahir mengikuti kepala. Dilihat dari tinjauan Al-Quran, yaitu terdapat pada surat Al-Ahqaf ayat 15, yang berarti
Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan, sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kesolihan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang Muslim." Sedangkan Askep Distocia-Bau, yaitu yang pertama pengkajian ada identitas pasien, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan keluarga, pemeriksaan fisik, penilaian kehamilan, kemudian diagnosa yang timbul, yaitu yang pertama bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan benda asing dalam jalan nafas atau mekonium pada proses persalinan. Kemudian yang kedua ada risiko tinggi cedera terhadap maternal atau ibu berhubungan dengan traksi yang berkepanjangan atau berlebihan selama manuver persalinan. Obstruksi mekanis pada penurunan janin atau keletihan maternal. Yang ketiga yaitu risiko cedera tinggi terhadap janin berhubungan persalinan lama atau malpresentasi janin, hipoksia atau asidosis jaringan, abnormalitas pelvis ibu. Yang keempat yaitu ansietas berhubungan dengan proses persalinan. Diagnosa keperawatan, bersihan jalan nafas, tujuannya adalah bersihan jalan nafas meningkat, kriteria hasil bersihan jalan nafas meningkat tidak sianosis. Intervensinya monitor frekuensi, irama kedalaman, dan upaya nafas. Kemudian rasionalisasinya adalah untuk segera mengetahui adanya kelainan. Sekilas aja nih. Kemudian risiko tinggi cedera terhadap maternal, tujuannya adalah cedera menurun dengan kriteria hasil kejadian cedera menurun dan luka lecet menurun. Intervensinya perawatan persalinan risiko tinggi, observasinya yaitu monitor kelainan pada tanda vital pada ibu dan janin, monitor tanda-tanda persalinan. Kemudian rasionalnya monitor untuk dapat segera mengetahui adanya kondisi yang mengancam jiwa. Lanjut untuk diagnosa yang ketiga yaitu cedera risiko tinggi terhadap janin yang berhubungan dengan persalinan lama atau malpresentasi janin. Tujuannya adalah setelah dilakukan tindakan perawatan tingkat cedera menurun. Intervensinya yang observasi, identifikasi status obstetrik, identifikasi riwayat obstetrik, rasionalnya yaitu monitor untuk dapat segera mengetahui adanya kondisi yang mengancam jiwa. Kemudian diagnosa yang terakhir, yang keempat, ansietas, yaitu tujuannya adalah tingkat kecemasan menurun. Intervensinya mengidentifikasi saat tingkat ansietas berubah. Misalnya kondisi waktu stresor, identifikasi kemampuan mengambil keputusan. Kemudian rasionalnya monitor untuk dapat segera mengetahui adanya kondisi yang mengancam jiwa agar semua intervensi sesuai dengan prosedur. Demikian presentasi dari asuhan keperawatan persalinan distocia bahu dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gusti yang telah mempresentasikan hasilnya untuk keperawatan distocia bahu. Ya, untuk pertanyaan saya buka 3 saja ya untuk mempersingkat waktu. Izin bertanya, Mas. Satu pertanyaan. Izin bertanya, Mas. Atas nama Khairul Matul Bariroh. Oh iya.
Nggih, nggih, Mas. Iya. Dari Assalamualaikum mana Ibu? warahmatullahi wabarakatuh. Dari PKU Gamping, Mas Waalaikumsalam Andika. warahmatullahi. Oh, nggih. Oh, nggih, monggo Ibu. Izin bertanya, nggih, ini bagaimana cara mencegah terjadinya distosia bahu? Terus kalau misalnya dalam proses persalinan itu terjadi distosia bahu itu terus apa yang dilakukan eh, perawat perawat dengan dokter nggih, mungkin nggih kayak gitu. Nggih. Ngeten, Mas. Nggih. Saged bilang maaf Bu untuk pertanyaannya bagaimana? Bagaimana cara mencegah terjadinya distosia bahu? Kemudian pas waktu persalinan itu jika terjadi distosia bahu itu apa yang harus kita lakukan sebagai perawat bidan atau dokter gitu? Terima kasih. Nggih. Nggih. Matur nuwun untuk Bu Bariro untuk pertanyaan yang pertama. Izin bertanya, Eh, Mas. Izin Pak monggo Andika. untuk selanjutnya Bisa masuk? Mas Joko. Ya, monggo Mas Joko dari Iya, PKO. PKU Kan Bantul. Loh, Izin bertanya untuk grup distosia bahu. Adakah deteksi dini pada umur ke minggu yang keberapa untuk dinyatakan, oh ini ternyata kasus ini distosia bahu, jadi bisa ditindaklanjuti. Dan indikatornya berat badan janinnya berapa untuk identifikasi kalau oh ini kehamilan distosia bahu. Di kasusnya tadi belum ada penjelasannya. Terima kasih. terima kasih Mas Joko. Saya lanjut untuk Mbak Esti Atmanasari dari PKO Gamping. Terima kasih atas waktunya. Saya mau menanyakan untuk tadi disebutkan untuk etiologi itu ibu dengan penyakit DM gestasional. Yang ingin saya tanyakan hubungannya bagaimana guys penyakit DM dengan gestasional bisa menyebabkan kelahiran distosia bahu. Ampun Bu. Sudah. Untuk kelompok Bu Buktiasih untuk 3 pertanyaan sudah ada yang ditanyakan lagi enggak? Kelompoknya Bu Buktiasih Cukup ya, sudah Pak. paham untuk pertanyaannya nggih? Ya, cukup ya. Oke, Pak. Oke. Lanjut saja nggih. Saya tutup ya untuk 3 pertanyaan saja ya untuk perjanjiannya tadi. Lanjut saja untuk kelompok yang ketiga saja. Monggo untuk kelompoknya Pak Munif ya kayaknya. Monggo kelompok ketiga. Pak Mujio. Monggo untuk kelompoknya Pak Mujio dan Pak Munif, saya persilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Asuhan keperawat pasien postpartum blues. Terima kasih. Kita amut. Mas Musia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah kelihatan PPT saya? Sampun. Sampun, Pak. Langsung saja, nggih. Saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pasien postpartum blues. Ini disusun oleh Bapak Munif, saya sendiri Mujio, dan Ibu Ani Nur Setianingsih, sama Ibu Erita. Tinjauan dari Al-Qur'annya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya
ibunya mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada akulah kamu kembali. Latar belakang depresi pasca melahirkan diartikan sebagai periode depresi mayor yang terjadi selama periode perinatal, pregnancy. Sekitar 50 hingga 80% ibu mengalami kondisi stres ini dalam beberapa hari setelah melahirkan. Ini Harahap 2017. Maka penting bagi dukungan dari keluarga, sahabat, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dapat membantu ibu untuk merasakan lebih nyaman, aman selama masa transisi tersebut. Maka pentingnya dukungan sosial dalam mengatasi kesulitan melahirkan dan upaya dapat dilakukan untuk mendukung kesehatan mental ibu pasca melahirkan. Yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian, klasifikasi, penyebab, dan gejala postpartum. Postpartum blues adalah depresi yang dialami oleh perempuan pasca persalinan pada antara hari ke-7 hingga hari ke-14. Itu dari Huda 2024. Stres psikologis dan fisik yang terkait dengan kehamilan ataupun kewajiban baru sebagai ibu dapat mengakibatkan krisis emosional. Klasifikasinya, maaf. Yang pertama, depresi ringan, depresi sedang, dan depresi berat. Penyebabnya yang pertama adalah perubahan hormonal, yaitu fluktuasi hormonal estrogen dan progesteron. Yang kedua adalah stres emosional, yaitu perubahan tanggung jawab menjadi orang tua, dan biasanya adalah kekurangan tidur dan perubahan yang lainnya. Yang ketiga adalah faktor lingkungan, yaitu dukungan dari orang tua, keluarga, ataupun pasangan suaminya. Yang keempat adalah riwayat psikologis, yaitu wanita yang memiliki riwayat depresi atau gangguan mental akan lebih mudah ataupun risikonya lebih besar. Gejala yang timbul biasanya adalah perasaan cemas tentang kondisinya ataupun kondisi bayinya. Yang kedua adalah kesedihan atau putus asa. Yang ketiga perubahan mood yang cepat berubah-ubah. Yang keempat kesulitan untuk tidur. Yang kelima ketidakmampuan untuk menikmati proses dia menjadi seorang ibu. Yang keenam adalah perasaan tidak berdaya. Contoh kasus, identitas pasien nama Ibu Siti, usia 28 tahun, status ibu dari seorang bayi perempuan yang baru lahir sekitar 25 hari yang lalu. Riwayat medisnya melahirkan secara normal dengan bantuan tenaga medis, tidak memiliki riwayat gangguan mental sebelumnya, dukungan dari suami dan keluarga cukup baik, namun sering merasa kewalahan. Gejala yang dialami, Ibu Siti melaporkan merasa sangat cemas dan sering menangis tanpa alasan yang jelas. Dia merasa tidak mampu mengurus bayinya dan khawatir tidak akan menjadi ibu yang baik, serta mengalami kesulitan dalam tidur dan merasakan tubuhnya sangat lelah. Penilaian setelah dilakukan wawancara, Ibu Siti mengungkapkan perasaan yang tidak stabil dan merasa kesepian meskipun dikelilingi orang-orang yang terkasih. Dari skala EPDS menunjukkan skor 12 yang menunjukkan gejala postpartum syndrome. Pengkajian, kita kaji tentang status emosional dan psikologis, riwayat kesehatan mental, dukungan sosial, dan faktor lingkungan dan keluarganya. Diagnosa yang muncul dari SDKI, yang pertama adalah gangguan rasa nyaman, dengan kecemasan. Definisinya adalah perasaan cemas yang berlebihan terkait dengan peran baru sebagai ibu. Intervensi adalah memberikan dukungan emosional, mengedukasi ibu tentang postpartum blues, dan mengajarkan teknik relaksasi. Yang kedua adalah perubahan pola tidur, yaitu definisinya ada kesulitan tidur atau pola tidur yang tidak teratur sebagai akibat dari tanggung jawab yang baru. Intervensinya yang diberikan adalah membantu ibu merencanakan waktu tidur yang cukup dan mengatur lingkungan tidur yang nyaman.
Definisi yang ketiga adalah coping tidak efektif berhubungan dengan ketidakpercayaan terhadap kemampuan diri mengatasi masalah. Definisinya adalah ketidakmampuan menilai dan merespon dan atau ketidakmampuan menggunakan sumber-sumber yang ada untuk mengatasi masalah. Intervensinya adalah memotivasi untuk mengidentifikasi sistem pendukung yang tersedia. Tujuan dari asuhan keperawatan adalah meningkatkan dukungan emosional ibu, memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga dalam mengenai kondisi postpartum blues. Yang ketiga adalah mencegah komplikasi lebih lanjut seperti depresi berat pada postpartum. Implementasi yaitu yang pertama adalah dukungan emosional, yaitu memberikan dukungan psikologis melalui mendengarkan keluhan ibu dan memberikan afirmasi positif mengenai peran baru sebagai ibu. Bantu ibu untuk memahami bahwa perubahan emosional yang dialami adalah normal dan bersifat sementara. Yang kedua adalah memberikan edukasi, penjelasan tentang postpartum blues, faktor penyebabnya, serta cara untuk mengatasinya, seperti mengatur waktu istirahat, berbagi tugas dengan pasangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan tim kesehatan. Kesimpulannya, postpartum blues adalah kondisi emosional yang umum terjadi pada ibu setelah melahirkan. Meskipun bersifat sementara, kondisi ini membutuhkan perhatian dan penanganan yang tepat agar tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih serius. Peran perawat sangat penting dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, mulai dari pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dengan dukungan emosional, edukasi, dan kolaborasi yang baik, diharapkan ibu dapat melewati masa postpartum dengan lebih baik dan mampu menjalani perannya sebagai ibu yang percaya diri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muji yang telah mempresentasikan hasilnya postpartum blues. Ya, saya langsung saja ya untuk pertanyaannya. Ini sudah ada yang angkat tangan. Bertanya, Mas. Saya Mas Ada Andika. yang angkat Tanya, tangan. Mas. Tanya Mas. Ramadan PS. Monggo Ya, untuk PKO Tanya, Gamping. Mas. ya saya Ramadan dari PKU Gamping. Izin bertanya, mohon maaf, bisakah asuhan keperawatan itu kita mencantumkan pada tindakan preventifnya atau pencegahannya, di mana kehamilan itu kan sudah direncanakan. Jadi kalau kita preventif dengan edukasi terkait pasca melahirkan itu seperti apa dan diagnosanya apa aja seperti baby blues seperti ini. Jadi pasien diharapkan tidak mengalami atau mengalami baby blues yang tidak berkepanjangan seperti itu. Oke. Yes, Sudah ya, selanjutnya. Pak Ramadan. Selanjutnya ini Mbak Priska Ayu. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya, nggih. Berapa rentangnya waktu yang disebut postpartum blues itu, Pak? Terus semisal seperti ibunya itu merasa kecewa, apa merasa terbebani karena ibunya itu tidak bisa memberikan ASI eksklusif kepada anaknya itu termasuk postpartum blues mboten nggih? Ya, Udah itu sudah mawon. Mbak Rizka. Terima kasih. Oh ya, Wassalamualaikum. ya terima kasih. Pertanyaan lanjut ya untuk Mas Gunawan. Monggo. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar tentang postpartum blues dan ini dengan depresi postpartum. Apakah yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi apakah itu ibunya terkena postpartum blues atau depresi postpartum? Jadi untuk mengidentifikasinya apa saja? Terima kasih, itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gunawan untuk pertanyaan yang ketiga.
dan pertanyaan yang terakhir ya. Baik untuk semua kelompok KPD, distosia bahu dan blues partum blues sudah presentasi semua. Untuk pertanyaan yang dijawab untuk KPD kelompoknya Mbak Saloma, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Untuk pertanyaan pertama dari Mbak Hesti. Monggo Mbak Saloma untuk rencang-rencang kelompoknya juga boleh untuk membantu pertanyaannya Mbak Hesti. Apakah pasien yang mengalami KPD bisa menutup kembali? Matur nuwun. Kami kelompok kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Hesti, nggih. Apakah pasien yang mengalami KPD itu bisa menutup kembali? Jawabannya dari kami tidak bisa menutup kembali, nggih. Karena setelah ketuban pecah, membran yang melindungi janin sudah rusak dan tidak dapat kembali utuh. Bila sudah pecah, maka akan meningkatkan resiko infeksi bagi ibu dan janin. Infeksi itu adalah resiko utama dari pecahnya ketuban itu sendiri. Kalau terjadi KPD-nya sebelum usia kehamilan cukup, maka bayi juga berisiko lahir prematur. Seperti itu. Seperti itu Mbak Esti. Mungkin jawaban dari kami. Mungkin ada tambahan dari Mbak Naning atau Mbak Lucy? Menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Saloma tadi, pertanyaan dari Mbak Hesti. Mungkin ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Erni dari PKU Gamping tadi yang menyatakan kapan KPD itu bisa terjadi dan apakah harus berakhir pada mengakhiri kehamilan dengan Kurang keras Mbak Naning, maaf. Oh iya, terus mungkin ini menjawab pertanyaan sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua dari Mbak Erni, PKU Gamping tadi yang menyatakan apakah kalau KPD terjadi pada usia kehamilan berapa dan apakah harus diakhiri dengan operasi sesar gitu. Jadi untuk kejadian KPD sendiri bisa sembuh atau tidak, kalau tadi sudah dijawab Mbak Saloma bahwa tidak bisa sembuh. Tapi hal itu walaupun memang kalau sudah pecah tidak bisa kembali menutup, tetapi pada prinsipnya bila KPD itu terjadi pada usia di bawah 32 minggu, kita akan melakukan semua kasus KPD kalau menurut referensi yang ada akan dirujuk untuk dirawat di rumah sakit karena hal itu menyangkut keselamatan ibu hamil dan janin yang dikandung. Pada usia kehamilan yang kurang 32 minggu, pada kasus KPD, tata laksananya adalah dengan tirah baring, kemudian diberikan sedatif, antibiotik, dan tokolisis. Sedangkan pada usia 33 sampai 35 minggu, setelah kita lakukan tindakan konservatif selama 24 jam, dan dilakukan salinan bisa dengan normal ataupun akan berakhir pada operasi dengan sesar. Bahkan pada usia KPD pada usia 36 minggu bila ada HIS maka akan kita pimpin mengejan yang kemudian kalau kemudian harus diakhiri kehamilan kita induksi dan salinan normal. Kalau itu sudah tidak bisa, baru kemudian sesar itu sepertinya menjadi alternatif yang terakhir. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan ke-1, tambahan pertanyaan dari Mbak Esti, dan sekaligus jawaban untuk Mbak Erni. Monggo, terima kasih ya Mbak Erni yang menambahkan. Monggo ke moderator atau ditanyakan ke penanya. Ya, siap. Matur nuwun Bu Retnaning. Gimana untuk Mbak Esti dan Mbak Erni untuk jawabannya dari Mbak Retnaning?
maaf untuk yang Mbak Esti tadi yang belum kayaknya komplikasinya. Untuk komplikasi KPD itu apa aja dari saya pahami tadi untuk dari pertanyaan Mbak Esti. Bisa saya Terus bantu buatan Mbak ya. Esti. Heeh. Untuk Mbak komplikasi Diana. KPD, kalau terutama infeksi ya, infeksi jelas karena situ sudah terbuka jalan lahirnya sudah terbuka, jadi kemungkinan besar infeksi. Jadi kita mencegah terjadinya infeksi. Kedua, sambil kita lihat juga umur kehamilannya, kita lihat ada hisnya enggak. Kalau ada hisnya, kita lihat umur kehamilannya. Jadi kalau umur kehamilannya itu cukup, mungkin bisa diterminasi. Umur kehamilannya cukup, berat badan janinnya sekitar cukup. Umur kehamilan cukup ya sekitar 30, 28, 30 itu cukup. Berat badannya mungkin di atas 1.500 itu mungkin kalau umpamanya masih ada his dan terus-terusan mulai mengering, mungkin kehamilan bisa diterminasi untuk mencegah komplikasi yang lebih lanjut buat ibunya dan bayinya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga dari Mbak Dian, mungkin saya coba menjawab apa penyebab KPD pada ibu yang mau melahirkan, Mbak Dian? Jadi kalau prediksi saya ini kemungkinan ibunya umur kehamilannya udah cukup, tapi belum saatnya lahiran, udah ketuban pecah gitu ya, Mbak? Jadi kalau udah saatnya lahiran, tapi ketubannya udah pecah, kemungkinan ini mungkin bisa saja karena terjadinya overdistensi yang membuat rahim menjadi lebih besar, sehingga selaput ketubannya menjadi lebih tipis dan mudah pecah. Atau adanya kehamilan ganda, dua kehamilan ganda, ketiga posisi letak janin. Jadi mungkin letak janin sungsang bisa menyebabkan KPD juga. Itu saja Mbak Dian. Ya, terima kasih Mbak Lucy. Untuk pertanyaan pertama tadi Mbak Esti, gimana untuk jawabannya dari kelompok KPD? Alhamdulillah sampun Mas Dika, matur suwun. Oke, matur nuwun Mbak Esti. Yang kedua, untuk pertanyaan kedua untuk Mbak Erni, bagaimana untuk jawabannya dari Mbak Retnaning Tias tadi? Sudah mencukupi atau masih ada yang kurang? Alhamdulillah sekali, Pak Andika. Oh ya, Oke, Mbak. Terima kasih Mbak. Untuk pertanyaan ketiga, Budian, apakah sudah mencukupi untuk jawaban dari Bu Lucy tadi? Sampun, sampun Mas. Sampun, sudah. Oh ya, terima kasih ya. Alhamdulillah sudah terpenuhi untuk pertanyaan dan jawaban dari kelompok KPD, kelompoknya Bu Saloma, Bu Retna, sama Bu Lucy ya. Kita lanjut saja ke kelompok kedua untuk asuhan keperawatan distosia bahu. Itu kelompoknya Bu Gustiasih. Monggo untuk menjawab pertanyaan dari Bu Katimatul Bariroh sama Mas Joko sama Bu Hesti. Monggo, saya persilahkan untuk pertanyaan Bu Bariroh. Bagaimana pencegahannya? Saya persilahkan. Matur nuwun. Halo. Nggih, Sudah kedengeran belum Mas ya? Dedi. Nggih. Sampun Mas Dedi. Monggo. Saya mencoba menjawab pertanyaan Mbak Barir ya. Tadi bagaimana cara mencegah distosia bahu ya? Untuk pencegahannya dengan cara pemeriksaan ANC rutin ya, sehingga dapat diketahui berat badan janin besar atau kecil, sehingga risiko terjadi persalinan distosia dapat dihindari. Selain itu juga
eh, bisa dilakukan apa itu pemeriksaan gula darah ibu ya kan dengan gula darah misalkan dengan gula darah ibu yang tinggi kan resiko janin yang besar kan jadi bisa menyebabkan terjadinya distosia bahu. Terus untuk penanganan yang dilakukan perawat atau dokter bidan atau dokter ya ada beberapa metode ya teknik yaitu salah satu tekniknya ada teknik McRobert, ada teknik suprapublik, ada teknik Rubin, teknik Wood, teknik Gaskin, dan teknik Zavanelli. Mungkin Mbak Wulan atau Mas Erwin mau menambahkan? Oke, Mas. Untuk distosia bahu, pencegahannya adalah dengan melakukan ANC rutin, karena dengan ANC rutin itu akan diketahui bahwa berat bayi itu besar atau kecil. Dan dengan ANC rutin itu diketahui juga bahwa ibu itu tidak mengalami DKP atau disproporsi kepala panggul sehingga terjadinya distosia bahu ini akan terhindari. Seperti itu. Dan bagaimana jika sudah terjadinya distosia bahu, sepengalaman saya itu bayi besar atau bayi yang tidak terlalu besar dengan kondisi ibu panggul sempit itu tetap harus dilahirkan karena kepala sudah terlanjur keluar ya. Itu biasanya di salah satu ekstremitas atas itu akan dikalahkan. Nah, yang dikalahkan itu nanti akan terjadi namanya Erb's palsy atau kelemahan saraf di bagian brachialis. Seperti itu. Ya, seperti itu, monggo. Apakah suara saya Ada yang mau terdengar? menambahin? Terdengar, Bu? Oke. Oke. Pak Erwin mau menambahi? Nampak seperti digambar jadi tidak perlu membayangkan gimana caranya. Ini salah Oh, satu gitu. caranya. Ya. Oke. Ya, Terus, siap, Mas Erwin. ya, Sudah terus yang dikasih lainnya, gambar ya untuk jawabannya ya. ya, Untuk yang ya, biar disebutkan lebih tadi ya. jelas soalnya kan. Ya, matur nuwun Mbak Erwin. Gimana Bu Bariroh, sudah puas dengan jawabannya kelompoknya Bu Gustiasih? Pak Dedi? Nggih, tapi itu dari sampun, tapi mau ini dari gambar yang melahirkan bahu belakang itu berarti tangan bayi itu dipaksa salah satunya dipaksa ditarik keluar ya? Iya, Mbak, benar Atau dipaksa. gimana? Ya, memang dipaksa salah satu tangannya harus dipaksa keluar sehingga bayi itu bisa lahir. Karena kalau tidak, bayi itu akan tertahan di jalan lahir dan mengakibatkan resiko untuk terjadinya asfiksia berat itu semakin lama. Nah, itu akibatnya akan terjadi kematian otak nanti kalau terlalu lama terjepit di sana. Oh, nggih. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Bu Bariroh. Nggih. Pertanyaan Sampun, Mas, kedua. matur nuwun, nggih. Matur nuwun. Pertanyaan kedua, Bapak Joko. Adakah distasia bahu di ini ke minggu keberapa ini untuk deteksi dininya dan indikatornya BB janin? Monggo untuk kelompoknya Pak Erwin untuk bisa sharing dan menjawab pertanyaannya dari Mas Joko. Ya, terima kasih. Tadi mungkin bukan pertanyaan ya 3 itu. Soalnya 3 orang ini ternyata masing-masing punya 2 pertanyaan. Jadi banyak pertanyaan. Mungkin perlu ditekankan 1 orang 1 pertanyaan.
Untuk menjawab yang Pak Joko mungkin tadi deteksi dininya sudah ya. Kalau untuk indikator berapa berat badan yang bisa terjadi distosia itu dengan tanda-tanda bayi besar. Seperti tadi ada juga pertanyaan, kenapa DM distosia bisa menyebabkan distosia, nanti biar dijawab lebih lanjut. Untuk beratnya itu kalau di luar itu 8 pon, 13 on atau sekitar ya 4 kilo lebih lah. 4 kilo sampai 5 kilo itu kemungkinannya bisa mengalami distosia. Deteksi D-nya tadi sudah dijawab, mungkin apa belum ya? Untuk deteksi dininya untuk rutin pemeriksaan kehamilan itu dengan USG. Apalagi kalau ada resiko untuk mengalami distosia bahu, yaitu pada DM lah. Nanti untuk ibunya diedukasi untuk tidak mengkonsumsi yang lebih jika dalam perkembangannya itu atau perjalanan kehamilannya berat badannya sudah berat badan bayi perkiraannya itu sudah melebihi dari yang seharusnya, itu ibunya juga harus diedukasi. Apalagi kalau sudah diketahui bahwa ibunya DM distosia itu tadi. Mungkin itu yang lain monggo dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Erwin untuk menjawab pertanyaannya. Monggo ada tambahan yang lain, kelompoknya Pak Erwin. Bu Lucy mau menambahkan kelompok lain? Cukup. Oh ya, yang tadi umur kehamilan tadi ya. Biasanya Ya, itu umur akan kemungkinan besarnya kalau pada usia 32 minggu itu bayinya besar, itu kemungkinannya itu dianjurkan untuk sesar ya. Kalau memang itu, kecuali kalau belum disesar sudah kepala sudah turun sampai ke bawah, sudah proses kelahiran, nah itu mungkin tidak bisa, apalagi kalau sudah nampak kepalanya tidak akan disesar, tetap akan dilahirkan dengan bantuan dan proses seperti tadi. Itu jawaban tambahan. Mungkin yang lain mau nambah lagi? Nih, menambahi menjawab pertanyaan yang ada di chat nih, untuk distosia bahu atau penyebabnya itu memang ada salah satu yang bisa dicegah dengan cara mengetahui bahwa ibu itu tidak mempunyai panggul sempit. Nah, itu salah satu cirinya adalah dengan tinggi badan yang kurang dari 145 atau diameter panggul kurang dari 9,5 cm. Nah, itu biasanya kalau ibu-ibu dengan tinggi badan yang rendah itu bisa jadi indikator bahwa warning untuk terjadinya panggul sempit, sehingga biasanya dengan ibu-ibu tinggi badan segitu disarankan untuk sesar agar tidak terjadinya distosia bahu. Nah, kebanyakan itu ada yang tidak melakukan USG saat ANC, sehingga tidak diketahui bahwa panggul ibu itu sempit, sehingga jadi pas proses persalinan atau sudah buka lengkap, begitu bayi lahir ternyata tetap terjadi distosia bahu. Jadi tidak sempat untuk dilakukan persetujuan untuk dilakukan sesar seperti itu. Sebenarnya bisa dicegah asal ibunya itu minimal 1 kali USG biasanya, dengan mengetahui bahwa panggul ibu tidak sempit dan bayinya tidak besar. Seperti itu. Monggo kalau ada yang mau nambahin. Terima kasih Mbak Wulan. Mohon maaf nggih, untuk pertanyaan di chat nanti aja ya yang menjawabnya ya.
kita fokus untuk pertanyaan yang sudah-sudah aja, nggih. Maaf, karena Kan nanti ada nek kesepakatan. kalau di chat kita jawab nggak selesai-selesai, nggih. Bagaimana Mas Joko untuk jawabannya dari Pak Erwin atau Inji, cukup. oh nggih. Lanjut nggih untuk pertanyaan dari Bu Hesti, hubungan Nggih, saya coba menjawab Vista nggih, dengan kenapa DM. Monggo Mbak Wulan. oh iya. Nggih, kenapa ibu dengan DM di gestasional itu beresiko distosia bahu? Ya karena tadi ibu-ibu dengan DM gestasional itu beresiko mempunyai anak dengan makrosomia atau TBC-nya besar. Nah biasanya itu ya sama terjadi susah untuk persalinan sulit atau distosia bahu tadi jika bayinya besar. Biasanya DM gestasional itu akan melahirkan bayi di atas 3,6 atau 3,8. Dan yang sangat berisiko adalah di atas 3,8 itu biasanya. Beberapa bayi yang pengalaman saya itu yang mengalami distosia bahu di atas 3,9 sampai 4 sampai 5 kilo ada. Tapi dengan syarat kondisinya memang panggulnya sempit ya, tapi ada beberapa ibu yang panggulnya tidak sempit itu bisa melahirkan 5 kilo normal itu ada. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Wulan untuk jawabannya. Bagaimana Bu Hesti dari PKU Gamping? Nggih, sampun cekap. Ya nggih, matur nuwun Bu Hesti. Ya Untuk alhamdulillah yang nggih. Untuk pertanyaan di chat yang distosia bahu sudah terjawab juga Mas ya. oh ya, nanti kalau Pak Erwin jawab banyak-banyak enggak jangan capek ya Pak Erwin. Jadi Maksudnya di sudah chat kita terjawab setelah abaikan saya aja lihat. ya. Iya, Oh ya, setelah saya siap. lihat sudah Karena terjawab. Ya. nggih, matur nuwun Pak Erwin. Di waktu yang Nggih, alhamdulillah. lain cukup Mas. Ya, siap Bu Gusti. Alhamdulillah nggih untuk pertanyaan dan jawaban di kelompok 2 dengan distosia bahu sudah terjawab semua dan yang di chat juga sudah terjawab nggih, Mak Erwin. Alhamdulillah. Kita lanjut ke kelompok ketiga ya, kelompoknya Pak Mujio dengan postpartum blues. Nah, monggo untuk kelompoknya Pak Mujio, Pak Munif untuk disiapkan untuk menjawab dari Bapak Ramadan, asuhan keperawatan tindakan pencegahan. Oke, terima kasih Mas Andika atas kesempatannya untuk menjawab Sama-sama. pertanyaan dari Mas Ramadan ya. Pertanyaan cukup bagus sekali dan tentunya kalau teman-teman pengen punya anak lagi ini untuk pencegahan terjadinya postpartum blues. Barangkali mungkin teman-teman ada yang ingin nambah lagi dan itu untuk proses pencegahannya. Jadi postpartum syndrome itu juga seperti yang disampaikan dalam presentasi tadi adalah ini hal yang suatu biasa karena apa? Karena ada fluktuasi atau perubahan hormon baik progesteron dan estrogen. Dan tadi ditinjau dari Al-Quran tadi disebutkan jadi ibu mengandung dalam keadaan bertambah lemah ya lemah fisik dan mungkin lemah psikis ya itu. Jadi ini ada upaya pencegahan untuk memperingan jangan sampai terjadi depresi berat. Ada 3 konsep yang kita sampaikan terkait dengan pencegahannya. Yang pertama adalah terkait dengan edukasi prenatal. Jadi edukasi prenatal adalah kita memberikan informasi kepada ibu yang hamil ini bahwasanya kemungkinan nanti setelah melahirkan akan mengalami satu masa di mana ada sesuatu yang terjadi postpartum blues. Ya. Jadi edukasi sedini mungkin. Karena apa? Dengan harapan ibu bisa mempersiapkan secara mental, ya, secara mental terkait dengan akan melahirkan. Berbeda dengan ketika ibu belum tahu sama sekali. Maka di prenatal ini perlu kita edukasi, pemberitahuan sesuatu hal yang kemungkinan bisa terjadi adanya kecemasan, stres
terkait dengan setelah melahirkan. Ini sehingga ibu tersebut bisa mempersiapkan mental. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah terkait dengan dukungan sosial. Suami yang memiliki peran yang sangat luar biasa untuk senantiasa mendampingi istrinya yang akan mengalami suatu perjalanan untuk melahirkan seorang anak. Ya, ini dukungan yang sangat luar biasa suami ketika suami mendekat atau mendampingi istri ketika istri melahirkan. Atau mungkin dukungan sosial istri dekat dengan ibunya, ibunya itu kita edukasi untuk mendampingi. Atau sahabat-sahabat yang dekat. Ini adalah dukungan sosial yang memberi peran yang penting kepada ibu yang akan melahirkan. Nah, tentunya dukungan sosial ini baik keluarga, baik sahabat, bahkan yang terpenting adalah suami untuk senantiasa mendampingi ketika istrinya akan menghadapi suatu persalinan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan manajemen stres. Bagaimana nanti mekanisme coping, ya mekanisme coping ibu dalam menghadapi persalinan. Kalau dalam jurnal itu manajemen stresnya ada yang yoga, ada meditasi, ya seperti itu. Kan tapi dalam kita sebagai orang Islam konsepnya adalah konsep Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ala bidik dari tatmain qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kemudian dalam surat itu wanunazil Qur'an ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa. Ya, tentunya mekanisme copingnya adalah Al-Quran. Ya, jadi Allah sudah memberikan satu resep kepada makhluknya, yaitu manusia, bahwa ketika menghadapi suatu permasalahan, menghadapi suatu kecemasan, maka Al-Quran ini sebagai penawar, sebagai obat. Kemudian mengingat Allah yang sebagai penenang. Ya, ini. Nah, ini adalah konsep kita sebagai orang Islam ketika melakukan manajemen stres. Nah, harapannya dengan seperti ini pencegahan terjadinya postpartum blues itu bisa diminimalisir, ya, bisa diminimalisir. Dengan harapan ibu bisa melewati masa yang cukup sulit dan bisa berjalan dengan lancar sehingga tidak sampai terjadi depresi yang berat yang bisa mengakibatkan dampak baik pada ibunya, keluarganya maupun anak yang dilahirkannya. Itu saja mungkin untuk pencegahannya. Terima kasih Pak Munif untuk jawabannya. Gimana Pak Ramadan untuk jawaban dari Pak Munif? J, Masya Allah, lengkap Pak Munif, makasih. Alhamdulillah nggih sampai hadisnya nggih. Pak Ustadz itu begitu mantap. Pengalamannya mantan Pak Munif. Nggih, lanjut saja nggih untuk pertanyaan kedua dari Mbak Rizka. Berapa rentang postpartum blues? Monggo untuk kelompoknya Pak Mujio, Pak Munif, dan yang lain. Baik, Mas Andika, saya coba menjawab pertanyaan Mbak Rizka, nggih. Monggo Bu Ani. Untuk rentang waktu dari baby blues itu, menurut Huda et al. 2024, itu postpartum baby blues adalah depresi yang dialami oleh perempuan pasca persalinan pada antara hari ke-7 hingga hari ke-14. Jadi postpartum blues terjadi antara hari ke-7 hingga hari ke-14. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Mbak Rizka, kalau tidak salah, apabila seorang ibu tidak bisa memberikan ASI eksklusif, apakah bisa berlanjut ke postpartum blues? Mungkin seperti itu ya Mbak Rizka tadi pertanyaannya ya. Ya, untuk jawaban dari kami, stres psikologis dan fisik yang terkait dengan kehamilan dan atau kewajiban baru sebagai ibu dapat mengakibatkan krisis emosional. Jadi menurut Harahap dan Adianti 2017,
Meskipun kondisi ini sangat umum terjadi pada ibu setelah melahirkan dan mempengaruhi hingga 80% wanita, kondisi ini biasanya hilang setelah melahirkan dan sebagian besar gejala biasanya mereda dalam waktu 2 minggu setelah melahirkan. Namun apabila tidak terdapat support dari lingkungan serta keluarga yang mensupport, kemungkinan masalah tersebut bisa menjadi termasuk yang pemberian ASI eksklusif bisa termasuk dalam kategori postpartum plus apabila tidak tertangani dengan baik. Mungkin seperti itu jawaban dari kami, Mbak Rizka. Oke, terima kasih Bu Ani. Gimana Mbak Rizka untuk jawabannya dari Bu Ani? Apakah sudah Oke, pas Rizka, atau terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Rizka. Terima kasih Mbak Rizka dan Bu Ani. Ini pertanyaan terakhir nih dari Bapak Gunawan. Apakah yang bisa kita lakukan identifikasi dengan postpartum blues? Monggo Pak Munif atau Bapak Mujio atau Bu Ani atau yang lain. Saya coba menjawab ya Pak Andika ya. Pertanyaan dari Pak Gunawan. Tadi, Nggih, apa saja yang mengidentifikasi apakah ibu tersebut mengalami postpartum blues gitu ya tadi ya Pak Gunawan ya? Tadi apa ini yang membedakan dari postpartum blues dengan depresi postpartum itu yang kita mengidentifikasinya gimana? Apakah ibu terkena postpartum blues atau depresi postpartum? Gitu. Berarti depresinya ya Om. Iya, untuk membedakan apakah ibu terkena postpartum blues atau depresi postpartum. Kalau depresi postpartum itu biasanya kelanjutan dari postpartum blues, Pak. Biasanya sampai dengan 2 bulan. Kalau untuk postpartum blues itu biasanya cuma hari ke-7 sampai dengan hari ke-14. Tapi seumpamanya kok itu tidak tertangani dengan baik, biasanya ibu tersebut bisa sampai terjadi depresi postpartum blues. Itu bisa sampai dengan 2 bulan. Oh, jadi bisa disimpulkan kalau depresi postpartum itu ini ya kelanjutan dari postpartum blues yang tidak ditangani dengan baik. Tidak tertangani dengan bagus. Oh gitu. Iya, terima kasih. Coba kalau teman-teman yang lain ada yang mau ini nambah. Ya, Saya nambah sedikit, Mbak. Saya nambah sedikit ya, Mas Andika. Monggo Bu Ani. Jadi seperti yang diuraikan Mbak Erita tadi, memang kalau postpartum blues itu kan terjadi hari ke-7 sampai 14. Kemudian dari menurut Koree dan TAPA S 2017 itu disebutkan bahwa depresi postpartum terjadi mulai 6 minggu sampai 1 tahun pasca persalinan. Jadi memang istilahnya kelanjutan dari postpartum blues itu nanti bisa menjadi depresi postpartum. Makatan Pak Gunawan. Iya, terima kasih. Pak Gunawan. Iya, cukup Pak Andika. Matur nuwun Pak Gunawan dan Bu Erita yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Gunawan. Alhamdulillah sudah terjawab semua 3 pertanyaan dari Pak Ramadan sama Mbak Rizka sama Pak Gunawan dari kelompoknya Bapak Mujio dan temannya lain-lain. Terima kasih untuk jawabannya dan pertanyaan. Alhamdulillah semua sudah clear ya pertanyaan dan jawaban ya untuk presentasi pada malam hari ini. Saya cukupkan saja untuk presentasi ini.
Mohon maaf jika masih ada kurang-kurangnya kata-kata yang dari saya ucapkan. Mohon maaf. Saya tutup ya untuk presentasi pada malam hari ini. Nanti bisa dilanjut Bu Sarwi ya. Mohon maaf jika salah-salah, atau mohon maaf juga untuk pertanyaan chat. Saya nggak bisa untuk menjawab ya. Nanti bisa japri aja ya atau jawabannya. Karena lumayan banyak tadi saya lihat di chat. Itu saja ya dari saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Sarwi bisa menambahi. Oke, terima kasih Pak Dika yang sudah membawakan teman-temannya untuk presentasi pada malam hari ini. Dan terima kasih pula pada teman-teman, Bapak Ibu, kelompok dari Rumah Sakit PKU Jogja yang sudah mempresentasikan 3 topik. Yang pertama terkait dengan ketuban pecah dini atau PROM. Yang kedua itu terkait dengan distosia bahu. Yang terakhir terkait dengan postpartum blues. Ya, jadi postpartum blues. Dan 3 topik ini terjadi dalam kondisi atau merupakan kondisi yang patologis. Yang pertama tadi adalah terjadi pada masa prenatal, yang kedua itu terjadi pada masa intranatal, yang terakhir itu terjadi pada masa postnatal. Ya, jadi di case pro itu periode di dalam konsep kesehatan reproduksinya itu yang pertama adalah pada prenatal, intranatal, dan postnatal. Ya. Jadi untuk topik pertama sudah cukup bagus tadi dari kelompoknya Bu Saloma, hanya mungkin ada ya artinya kurang sedikit, termasuk misalnya tadi apakah saya tidak ya pas listrik mati tadi ya. Di jadi penata laksanaan itu kan tapi sudah terjawab oleh Bu Lucy sepertinya tadi ya. Terjawab oleh Bu Lucy. Karena memang tadi sepertinya tidak ada penjelasan secara detail bagaimana penata laksanaan bila itu memang sudah terjadi rupture of membran ya, jadi prematur rupture of membran. Jadi ada penata laksanaan konservatif dan penata laksanaan terminasi. Kapan konservatif itu kita dilakukan di dalam perawatannya? Ya. Jadi konservatif itu kan intinya menunda persalinan gitu ya, konservatif. Kenapa? Ada beberapa pertimbangan kenapa itu harus ditunda. Yang pertama, yang utama adalah di sini berat badan bayi atau usia kehamilan. Pada usia kehamilan 22 atau kurang dari, jadi beberapa sumber mengatakan itu kurang dari 36 minggu. Kalau kurang dari 36 minggu itu memang konservatif ya, karena mempertimbangkan berat badan begitu ya, mempertimbangkan berat badan sehingga harus ditunda dulu, biasanya dengan bed rest, pematangan fungsi paru ya, agar nanti ketika sudah siap untuk dilakukan terminasi itu bayi sudah siap terkait dengan beberapa organ yang memungkinkan si janin itu dia bisa hidup ya, survive di luar rahim meskipun nanti perawatannya ya tentu masih di dalam pengawasan atau di intensif ya, di ruang intensif care unit gitu. Terus kapan dilakukan terminasi? Nah, beberapa sumber terminasi itu dilakukan lebih aman memang lebih dari 36 minggu. Kalau kurang itu nanti akan berisiko gitu ya. Itu untuk kondisi prematur rupture of membran bila nanti tidak didapatkan kondisi seperti gawat janin. Nah, kalau sudah terjadi gawat janin itu harus segera terminasi. Termasuk salah satu syarat terminasi tadi gawat janin. Ya, denyut jantungnya terjadi kadang fasenya di situ
takikardi dulu, tahu-tahu bradikardi gitu. Nah, kalau sudah kondisinya jantungnya seperti itu merupakan salah satu tanda kegawatan sehingga harus merupakan satu tindakan emergensi ya. Jadi emergensi, sesar emergensi gitu. Jadi mungkin kurang sedikit kaitannya dengan di kelompoknya Bu Saloma dan Bu Naning, Bu Lucy. Ya, tapi Bu Lucy tadi udah cukup dan Bu Naning juga sudah cukup bagus di dalam menambahkan terkait dengan terminasi, tapi di konservatifnya tidak atau belum ya tadi. Gitu. Terus di diagnosa keperawatan itu meskipun risiko-risiko ya, jadi risiko terjadinya gawat janin karena adanya infeksi dan lainnya ya. Terus risiko prematuritas, kalau itu memang harus dilakukan tindakan emergensi, ya sesar emergensi karena beberapa kondisi tadi termasuk gawat janin. Terus risiko infeksi, risiko infeksi. Itu beberapa diagnosa keperawatan yang bisa mungkin muncul di kasus Bu Saloma tadi gitu. Tapi beberapa pertanyaan sudah terjawab. Ya, pertanyaan dari Bu Erni, dari Bu Dian. Jadi kalau dari Bu Hesti tadi kan ya memang itu resiko infeksi karena yang sulit itu biasanya pasien kita mengkaji pasien bisa mendeteksi apakah betul itu ketuban atau tidak atau bukan. Itu yang keluar karena biasanya datanya subjektif. Ini kok keluar air-air ya, Bu atau suster gitu ya, keluar air-air dari jalan lahir. Nah, apakah keluar air-air itu apakah air yang lain atau ketuban? Nah, itu biasanya dilakukan untuk memastikannya dilakukan pemeriksaan dengan kertas lakmus gitu ya. Apakah kertas lakmusnya yang merah tadi berubah menjadi biru atau tidak? Kalau tidak berubah berarti itu bukan air ketuban, tapi kalau berubah menjadi biru berarti air ketuban. Nah, air ketuban biasanya memang kalau permasalahan di prematur rupture of membran itu tidak keluar piok gitu. Jadi keluarnya hanya merembes sidik-sidik gitu. Nah, kalau sudah diketahui seperti itu memang harus bed rest. Termasuk misalnya nanti konservatif. Ya, konservatif yang bed rest tidak boleh apa mobilisasi. Ya, kamar mandi saja atau buang air aja harus menggunakan pispot. Jadi di tempat tidur untuk menghindari nanti habisnya ketuban gitu. Itu yang di kelompoknya Bu Saloma, Bu Naning, dan Bu Lucy gitu ya. Di kelompoknya distosia bahu Pak Dedi, Pak Erwin, Mbak Wulan, dan Bu Gustiasi itu sudah tadi dijawab bagus sekali oleh Pak Dedi, oleh Pak Erwin, Mbak Wulan, ya terkait dengan pencegahan tadi udah betul ANC rutin itu kan untuk meminimalkan komplikasi-komplikasi. Tapi gini Bapak Ibu, kondisi distosia bahu kalau di rumah sakit yang besar itu sekarang sudah sangat kecil sekali. Karena apa? Ketika itu ANC rutin itu nanti akan pemantauan berat badan ketika umur kehamilan. Ya, umur kehamilan aterem ya, umur kehamilan aterem berat badannya itu melebihi dari 3,5 saja itu sudah nanti akan dilakukan tindakan sesar elektif itu. Tidak akan dicoba-coba persalinan normal karena persalinan normal itu sangat berisiko. Nah, yang kasus terjadi kalau Bapak Ibu mengikuti kasus yang ada di Gunung Kidul, itu pernah ada dokter Objin beberapa bulan yang lalu. Kasusnya persis sama yang disampaikan oleh Pak siapa ya tadi yang memberikan jawaban. Siapa ya tadi Pak Erwin apa Pak Dedi ya? Eh, ada satu kondisi sudah dilakukan persalinan normal. Ya, ternyata di tengah jalan nyangkut tuh bahunya. Jadi terjadi distosia bahu. Akhirnya mau tidak mau tidak bisa kondisi seperti itu mau dilakukan sesar karena sangat berisiko juga wong kepalanya dia sudah istilahnya sudah keluar ya. Jadi sudah keluar tinggal mengeluarkan ya mau tidak mau bahu salah satunya ya terjadi apa ya? Jadi kesulitan ya distosia itu kan penyulit kesulitan persalinan. Akhirnya dipaksa satu ya akhirnya terjadi kelumpuhan sehingga orang tua atau ibu dari bayi yang seperti ditolong seperti ini tadi akhirnya kan sampai sekarang pun kasusnya
saya yang terakhir ini sepertinya sampai di apa ya? Jadi ini kan di pengadilan apa ya? Nggak terima orang tuanya karena anaknya sampai terjadi kecacatan permanen gitu ya. Itu adalah satu kasus disosial bahu. Nah, ternyata kesalahannya ada di mana? Karena itu penolongnya adalah sebetulnya sudah ahli. SOP-nya sudah benar, hanya saja kemungkinan di alat USG karena dari data yang disampaikan di medical record itu bahwa dari hasil USG berat badannya itu sebenarnya aman untuk dilakukan persalinan normal gitu. Sehingga tetap dilakukan tindakan persalinan pervaginam ternyata terjadi distosia bahu begitu. Andaikan itu apa ya? Jadi ya itu kesalahan ada di mana tidak tahu ya, tidak tahunya. Andaikan itu diketahui dari awal, di awal itu artinya eh, data yang ada di USG itu betul. Oh, berat badannya tidak boleh lebih dari 3,5, 3,5, lebih dari 3,5 itu mutlak harus sesar. Itu aman, ya, aman untuk bayinya. Tetapi itu dari hasil USG kehamilan aterem berat badannya dia di bawah 3 kilo. Kalau 3 kilo ya tetap persalinan pervaginam aman-aman saja, tidak akan bisa terjadi, apalagi panggulnya normal ibunya, jadi semua normal. Begitu. Kasus yang belum lama, Bapak Ibu. Jadi kasusnya belum lama itu di Gunung Kidul. Ya, jadi dokter Objin, terus korbannya, orang tua bayinya itu adalah kebetulan petugas kesehatan gitu. Jadi petugas kesehatan yang apa sebetulnya apa ya ya agak sedikit-sedikit tahu gitulah ya entah eh, apa ya maksudnya tidak melihat level pendidikannya tadi itu dia itu mau D3 mau apa atau SPK dan lainnya tapi yang jelas dia tidak tidak awam-awam banget terkait dengan permasalahan ini akhirnya sampai ke pengadilan begitu ya sehingga saya sampaikan kalau di rumah sakit besar kasus disosia bahu itu sebetulnya sudah sangat-sangat jarang sekali. Ya, biasanya terjadi memang di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang tidak mendukung untuk USG untuk apa perkiraan berat janin lahir di kehamilan-kehamilan aterem gitu. Terus gestasional tadi sudah terjawab pertanyaan Bu Hesti bahwa memang yang memiliki risiko terjadi disosia bawah adalah ini ya eh, makrosomi nanti bayinya. Ya, kalau makrosomi kalau USG ANC rutin, baik itu dengan pemeriksaan ANC apa ANC rutin ataupun dengan USG itu nanti akan tahu bahwa ini berat badannya sudah tidak normal, tidak sesuai dengan usia kehamilan yang seharusnya. Jadi berat badan tidak sesuai dengan usia kehamilan. Itu sudah harus tindakan sesar elektif kalau seperti itu. Ya, terus pertanyaan dari Bu Hotimatul Khairul Damayanti tadi ya. Apakah kalau distosia bahu itu kalau sudah persalinan pervaginam tidak bisa disesar lagi, Bu. Bisanya hanya preventif jangan sampai tidak terjadi distosia bahu. Itu memang harus ada tindakan persalinan jangan pervaginam sesar ya mutlak sesar ketika berat badan di usia term itu melebihi dari 3,5 gitu ya 3,5 terus apalagi ya ini yang di disosia bahu saya pikir mungkin sudah bagus sekali terjawab terakhir di kelompoknya postpartum atau postpartum plus di kelompoknya Pak Muni, Pak Mujio, Bu Ani, Bu Erita. Jadi kondisi postpartum plus seperti yang disampaikan oleh kelompok Pak Mujia dan kawan-kawan tadi, memang kondisi ini sangat umum terjadi pada periode postpartum. Nah, peran kita apa untuk mencegah agar tidak terjadi kondisi postpartum plus atau kondisi yang lebih berat lagi yaitu depresi postpartum. Bedanya apa antara postpartum plus dan depresi postpartum? Nah, apabila kondisi postpartum plus itu bisa tidak bisa diatasi ya berlanjut itu bisa akan menyebabkan depresi sampai deteksinya bagaimana? Nah, kenapa di ruang-ruang bersalin
nifas, masa nifas itu kan sekarang sudah ada SOP, ada instrumen yang namanya EPDS yang disampaikan oleh Pak Mujio tadi. Instrumen EPDS itu adalah salah satu instrumen yang kita gunakan untuk mendeteksi ya apakah si ibu tadi berpotensi untuk mengalami depresi postpartum atau tidak. Ya, memang tadi yang disampaikan oleh Pak Musyo betul, rentangnya passing grade-nya adalah 13. Ketika itu lebih dari 13, itu berpotensi untuk mengalami postpartum blues. Nah, kalau sudah diketahui berpotensi mengalami depresi postpartum. Nah, kalau sudah diketahui dari screening EPDS tadi diketahui skornya adalah lebih atau sama dengan 13 ya. Lebih atau sama dengan 13. Nah, ini harus segera mendapatkan treatment khusus. Itu tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, nah bisa jadi seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang kondisinya. Bagaimana ibu dia bisa membunuh bayinya, ibu membunuh dirinya sendiri, ya melukai dirinya sendiri. Karena itu adalah kegagalan ibu periode ini dalam beradaptasi psikologis, ya adaptasi psikologis. Nah, terus tadi ada pertanyaan di chat tadi, pertanyaan dari siapa ya? Bu Retna apa ya kalau tidak salah? Nah, kok Bu Retna ya, yang menanyakan kepada usia muda atau Pak Gunawan ya? Pada usia muda apakah tidak berisiko itu semakin besar kemungkinan terjadinya depresi postpartum atau eh, postpartum blues yang akan berlanjut pada depresi postpartum? Semakin berisiko tinggi, Bapak Ibu. Karena apa? Faktor ternyata dari beberapa jurnal, mungkin kelompok sudah membaca banyak jurnal, ternyata pemicu terbesar ya terjadinya kondisi depresi postpartum ya postpartum blues yang berlanjut pada depresi itu adalah kegagalan dari keluarga memberikan support. Selain ada faktor ekonomi, ada faktor yang lain. Tuh. Jadi kegagalan keluarga dalam memberikan support. Bagaimana ibunya, bagaimana suaminya, ya ibunya itu ibu kandung dari si ibu tadi, bagaimana suami dari ibu yang melahirkan tadi, itu bisa memberikan support. Supportnya dalam bentuk apa? Nah, banyak. Apakah support emosi, atau instrumen, atau apa ya? Misalnya membantu mengganti popok malam hari, membantu apapun yang tidak bisa digantikan oleh apa oleh social support atau orang tua atau ibu dan suami itu hanya menyusui, yang lainnya bisa dibantu. Ya, kalau menyusui harus ibunya sendiri. Tuh, itu pentingnya kenapa? Dan saya memang di disertasi saya itu kemarin gini Bapak Ibu, jadi fokus di depresi kondisi seperti ini. Jadi 2 tahun penelitian itu dan saya menelitinya pada ibu hamil remaja. Jadi usia 15 tahun, ada yang 14 tahun. Itu Bapak Ibu ditemukan. Ya, ditemukan memiliki apa sudah hamil memiliki anak di usia-usia masih belia seperti itu. Dan kondisinya memprihatinkan sekali. Ya, karena periode ini kan dia masih anak-anak sebenarnya masih remaja, belum ya beranjak dia ke dewasa awal, tetapi dia belum matang bagaimana menghadapi ya untuk bayinya, menjalankan perannya sebagai seorang ibu, menjadi malam hari dia harus bangun, jadi pola-pola yang sebelumnya dia itu belum rasakan, dia rasakan pada periode ini. Itu yang menjadi faktor penyebab kenapa pada postpartum kok berisiko terjadi postpartum blues ya. Tuh. Jadi proses kegagalan proses adaptasi ya di periode ini. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi screening ini sebenarnya sebagai topik penelitian sangat bagus Bapak Ibu. Jadi screening terhadap depresi yang ada di rumah sakit Bapak Ibu, kalau belum ada mungkin bisa diinisiasi. Ya, tapi saya pikir yang di PKU Jogja itu sudah. PKU Jogja sudah. Kalau Gamping saya belum begitu familiar di sana sehingga tidak begitu paham masuk di ruang ini ya. Di Bantul itu pernah ya. Maksudnya pernah beberapa tahun yang lalu saya wirawiri ke sana. Sepertinya juga sudah. Yang tidak tahu persis di Gamping.
Jadi untuk screening EPDS itu. Jadi instrumen EPDS itu memang khusus untuk screening kondisi postpartum depression gitu. Gitu Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan kembali terkait dengan hal ini? Udah menjelang jam 9 kurang 10 menit. Kalau ada, jadi presentasinya cukup bagus. Dan ini kelebihan dari RPL itu gitu, Bapak Ibu. Ada Pak Ustadznya, Pak Munif, itu ditambahi apa tadi ada ayat. Nah, kalau reguler kan belum tentu ada seperti ini. Ya, tadi sebagai bagaimana meminimalkan biar tidak terjadi adalah pendekatan bagaimana kita itu selalu mendekatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, terus mengaji ya, gitu-gitu ya Pak Munif ya, Pak Ustadz. Nah, jadi kelas yang ada Pak Ustadznya gitu itu kan kalau nggak kelas RPL kan jarang terjadi ya, jarang terjadi, jarang ada gitu. Begitu. Bapak Ibu ada yang mau diklarifikasi terkait dengan hal ini? Kalau ada monggo, mungkin masih ada waktu 10 menit sebelum jam 9. Ibu tanya Ibu. Nggih, sinten nggih niki nun sewu. Retna Ibu. Oh, Bu Retna PKO Bantul. Oke. Untuk kasus KPD Bu, itu tuh kadang ada apa masih tidak langsung dilakukan sesar tapi masih ada yang dipacu itu loh Ibu. Iya, Beberapa kasus iya, jadi betul. tidak kan itu juga Ya, apa kadang ibu minta masih ingin persalinan normal, masih pengen normal. Jadi dokternya udah menyarankan untuk sesar tapi masih ingin normal kan akhirnya dipacu. Nanti kan juga efeknya bisa distres janin juga nggih Bu nggih. ya, Itu untuk seperti ya, itu gimana nggih Bu nggih? ya. Jadi syarat induksi itu ada syaratnya juga, Bu. DJJ dia pasti normal. Ya, DJJ pasti normal. Kalau DJJ tidak normal, tidak berani dipacu, Bu. Jadi syarat induksi ada di situ. Jadi memang ada dilakukan induksi, ada beberapa syarat tidak terjadi DJJ dalam batas normal, terus tidak ada DKP jelas, ya, DKP tidak ada, ya, berat badan janin normal, ya, pada usia kehamilan anteretam tersebut, panggulnya tidak sempit. Ya, kalau terjadi berat janinnya di apa di atas 3,5 itu kan tidak berani Bu, tidak berani. Terus apalagi panggul sempit, DKP, disproporsi kepala panggulnya normal, cuma janinnya itu agak besar gitu. Itu juga tidak berani, itu Bu. Jadi ada syarat induksi. Jadi induksi adalah merupakan salah satu terminasi. Jadi terminasi yang bentuknya itu adalah bukan bukan sesar begitu ya. Ya, jadi betul Bu, tetapi ada syarat-syarat khusus di induksi itu tadi. Tapi kondisi sekarang biasanya agak tidak begitu telaten ya, induksi. Biasanya langsung terminasi sesar gitu. Itu Bu. Tapi Iya. secara teori memang betul. Jadi bertahap induksi gitu. Itu pernah Iya. dengan beberapa Sama syarat untuk tadi. ini Bu, apa lamanya KPD itu juga mempengaruhi enggak Bu? Jadi nanti kapan mulai Iya, rembesnya iya, iya. itu Ya, antara betul. diputuskan induksi sama diputuskan sesar itu Bu. Ya, kalau untuk lamanya biasanya di situ dari pertimbangannya adalah risiko infeksinya yang semakin parah aja, Bu. Gitu. Ya, itu juga menjadi pertimbangan, tetapi untuk pertimbangan induksinya itu biasanya dari beberapa itu tadi. Ya, berat badan, denyut jantung janin, terus tidak ada DKP, panggulnya normal gitu. Itu, Bu. Ya, Terima kasih Bu. oke, oke. Tanya, Bu. Ya, jadi tapi ya itu tadi, jadi terminasinya bisa induksi dan sesar. Tapi kondisi-kondisi saat ini, meskipun induksi tadi ada beberapa syarat ya, syaratnya macam-macam. Tadi biasanya apa ya, penolong itu kadang tidak begitu telaten, sehingga langsung aja sesar. Gitu Bu. Bu, tanya. Iya, sinten nggih? Kula Bu Dwi. Oh nggih, Bu Dwi. Pripun Bu? Ini kalau yang membrannya rapuh niku bisa terdeteksi lebih awal mboten Bu biar KPD-nya bisa Oh nggih, nggih. cegah. Makasih Bu Dwi. Pertanyaannya bagus Oke. sekali ya Bu Dwi Wahyuni. Kalau untuk yang rapuh itu memang pemeriksaan apa ya, dari pemeriksaan medis atau
penunjangnya itu setahu saya tidak, artinya belum 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 menjamin bisa, oh ini bisa dilakukan pemeriksaan apa membran yang rapuh itu nanti dengan seperti ini. Itu saya melihat beberapa beberapa sumber kok belum Bu ya. Ya. Jadi atau mungkin kalau di ukuran panggul kan jelas diketahui, oh ibu yang tinggi badannya sekian itu akan terjadi kesempitan panggul gitu ya. Tetapi untuk fisik, oh fisiknya yang seperti itu nanti akan terjadi kerapuhan membran gitu. Kok saya belum mendapatkan sumbernya, Bu. Gitu, Bu. Oh iya, Bu. Ya, Berarti untuk KPD itu memang ya sesuatu yang tidak di diketahui secara pasti, luarnya. yang misterius. Oke, Ya, oke. memang beberapa sumber mengatakan di situ tidak diketahui secara pasti, Bu. Jadi penyebab pasti ini apa sih? Ya, gitu tidak ada yang mengatakan penyebab pastinya apa gitu. Tetapi ada beberapa faktor yang bisa menjadi pemicu, jadi faktor risiko gitu-gitu. Gitu, Bu. Oke, Izin matur nuwun, Bu. bertanya, Bu. Oke. Izin bertanya, Bu Sarwi. Nggih, Bu Erita pripun? Gusti, Bu. Bu Gusti toh, tak kira Mbak Erita. Nggih, Bu Gusti pripun, Bu? Terkait KPD tadi, Bu, apakah ada perbedaan antara dalam perkembangan jangka panjang antara bayi yang lahir dengan prematur akibat ketuban pecah dini dengan bayi yang lahir cukup bulan, Bu? Mm-mm. Ya, maksudnya perbedaan itu perbedaan ke perkembangan apanya, Bu? Perkembangan, Perkembangan pada bayinya. ya perkembangan itu dari motorik kasar atau dari perkembangan motorik halus gitu. Atau Mungkin apanya? Atau semuanya? semuanya, Bu. Mungkin Semuanya, secara ya. garis besarnya gitu, Bu. Ya. Kalau perbedaan antara prematur dengan tidak prematur jelas, Bu. Ya, jelas. Karena apa? Ya kita lihat biasanya kalau prematur itu kan, oh ini usianya berapa si bayi ini? Oh usianya 8 bulan. Padahal dia dulu lahir prematur. Berarti kan sebenarnya dia masih usia 7 bulan. Tapi yang kita lihat usia kronologis kan, usia kronologisnya 8 bulan gitu. Nah, dari situ memang akan berdampak ya, berdampak pada kemampuan. Oh, karena sebetulnya dia itu eh, belum berusia 8 bulan, dia masih 7 karena lahirnya dia prematur, lahirnya dia belum usia term gitu. Itu kalau dilihat dari perbedaan prematur dan tidak prematur, Bu. Tapi kalau Bu Gusti tadi menanyakan apakah prematur yang disebabkan karena ketuban pecah atau karena prematur yang lain, ya kelahiran prematur yang lain, apakah ada perkembangan? Setahu saya ada perbedaan. Setahu saya kalau prematur itu sama Bu kondisinya, tidak tidak menyebabkan perbedaan karena apa ya? Jadi karena riwayat. Karena riwayat itu, oh ini prematurnya biyen karena ketuban pecah, ini prematurnya karena misalnya apa ya, hipertensi, misalnya loh ya Bu, hipertensi kehamilan atau PIH, pregnancy induced hypertension. Itu Bu, setahu saya. Ya, Bu, berarti tidak ada Oke. pengaruhnya eh, terkait dengan proses persalinannya ya, Bu. Iya, itu Bu. Jadi kalau perbedaan prematur dan tidak prematurnya jelas ada perbedaan Ibu, karena yang kita lihat biasanya kan bandingkannya dengan usia kronologis, usia kronologis bayi lahir tuh, gitu. Jadi setahu saya, tetapi berdasarkan sumber maksud saya. Jadi sepanjang yang saya tahu, yang pernah saya baca dari beberapa jurnal, dari beberapa buku, gitu. Itu Bu. Matur nuwun, Bu. Mungkin saya bisa ini Bu, sharing Ya. Bu. Oh ya boleh, silakan Mbak Lucy. Maaf ya Bu, berdasarkan pengalaman sama yang seperti Ibu bilang itu, cuman kita untuk mungkin teman-teman yang perinatal di Bantul atau Gamping juga lihat kondisinya pada saat bayi itu dilahirkan Bu. Kalau Iya. bayi itu dilahirkan terus misalnya dia dengan asfiksia berat atau infeksinya tinggi, dia perlu. Tapi pengalaman beberapa kita menangani bayi, saya sama Mbak Ulan ada bayi walaupun sudah pakai ventilator itu tumbuh kembangnya juga bagus kok Bu. Jadinya, jadi yang berpengaruh itu cuman pada saat dia lahir, apakah dia lahirnya asfiksia apa tidak. Tapi selain itu
sama seperti yang jenengan bilang itu nggak ada. Itu aja sih Bu, sharing aja, maaf. Ya, terima kasih sekali Bu Lucy yang sudah berpengalaman di NICU berpuluh tahun. Itu kaitannya dengan pengalaman ya, pengalaman. Kalau yang tiap hari menemui, oh kalau seperti ini begini, kalau seperti itu begitu ya. Ya, sehingga ini juga cocok ya dengan beberapa literatur referensi yang itu tentunya bersumber dari referensi-referensi yang memang update dan bisa dipertanggungjawabkan begitu Bu Lucy. Ya, terima kasih Bu Lucy untuk tambahannya karena berdasarkan pengalaman ya yang tiap hari menemui gitu. Ya, bagus sekali. Ya, ada yang lain? Kalau tidak ada mungkin 1 menit. Saya Bu, Ya, sampun ya? Erita Bu. Oh, Mbak Erita, pripun Mbak Erita? Saya ini ya Bu, pengalaman saya itu 2 kali kehamilan, 2 kali melahirkan maksud saya. 2 kali melahirkan itu saya keluar kayak ketuban itu, tapi terus saya itu jam 3 malam. Terus saya ke rumah sakit itu subuh itu sudah dimarahi sama bidannya. Kok lagi rene sih Mbak? Itu. Terus saya diperiksa ternyata ketuban saya itu masih utuh, Utuh. Bu. Heeh. Itu yang keluar opo gitu ya Mbak Erita. Yang Apa keluar ya? mau opo. Iya. Ya, nggih. Jadi ini pengalaman ya, artinya pengalaman itu bisa sebagai satu apa ya, satu referensi. Kenapa kita harus meyakinkan di dalam pengkajian bahwa yang keluar itu betul ketuban atau tidak. Apalagi tadi udah terlanjur dimarah-marah, ya udah terlanjur dimarah-marah, ternyata kok duduk gitu kan, ya. Jadi itu sebagai pengalaman kita juga harus detail dalam melakukan pengkajian, apakah betul itu ketuban atau bukan. Ya, jadi yang keluar bisa jadi itu adalah air kencing, Bu. Yang itu memang kadang pasien-pasien eh, awam juga tidak apa ya, tidak tahu persis semuanya keluar air-air. Lah itu bisa jadi kan kandung kemih yang tertekan oleh kepala janin sehingga kadang keluar gitu. Nah, ketuban ising itu berarti pastikan itu bukan ketuban seharusnya. Petugas kesehatan yang sebelum marah-marah tadi kan melakukan memastikan dengan pemeriksaan lakmus. Ya, kalau lakmusnya itu berubah biru, oh itu ketuban. Dan kalau sudah diketahui ketuban, baru boleh marah-marah. Walaupun nggak boleh juga ya marah-marah. Kok malah wis pasiennya ini kok dimarah-marah gitu. Ya. Terus kalau dicek tidak berubah, tetap aja merah, di situ berarti kan dia belum bukan ketuban. Jadi lakmus tadi untuk melihat keasaman. Ya. Jadi gitu, itu Mbak Rita. Ya, bisa jadi itu tadi. Jadi kandung kemih yang tertekan oleh kepala janin. Keluarnya kan nggak piok gitu memang. Ya, jadi sedikit-sedikit. Nah, yang sedikit-sedikit itu bisa jadi itu ketuban yang apa selaput ketuban yang dia itu sebenarnya apa pecah sedikit terus itu merembes. Keluarnya nggak mungkin akan piok. Ya, piok banyak langsung gitu tidak. Jadi hanya sedikit-sedikit. Lah, itu yang berbahaya itu. Jadi keluar sedikit-sedikit tidak terdeteksi. Akhirnya tahu-tahu sudah berbau, bau busuk dan lainnya. Lah kalau sudah berbau busuk itu pasti dipastikan sudah terjadi infeksi. Yang pasien kadang tidak tahu bahwa itu kondisinya sudah infeksi, berisiko terjadi gawat janin pada janinnya, kematian pada janinnya, gitu. Ya, gitu Bu Erita. Ya, terima kasih untuk sharingnya. Ya, saya kira mungkin sudah cukup ya, sudah jam 21. Ya. Besok masih ketemu lagi ya Bapak Ibu. 3 hari Iya, Bu. berturut-turut kelas malam. Oke, Bu. Besok biostat meneh. Kayak biostatistik iki yang bengi-bengi iki Bapak Ibu apa ora ngantuk? Pusing, Bu. Pusing. Besok nek awan Malah nggak tidur dulu. ngantuk, Bu. Lah biostatistik iki awan-awan wae kadang marai anu ya mah bengi-bengi. Ya enggak apa-apa. Pokoknya diniati Malam malah bismillah. melek, Bu. Oh, Malah malah melek toh. Ya, alhamdulillah Bu, Pak ya. Saking semangatnya jadi melek. Amin, amin, amin. Nggih. Oh ya ini ada di chat itu ada tambahan dari Bu Entin ya bisa ditambahkan Bu Entin dari PKU Gamping ya cara bedakan postpartum blues dengan depresi postpartum ya bisa dari skor screening tadi juga bisa tuh
apakah Ibu ingin menyakiti ya dirinya sendiri, menyakiti bayi dan lainnya. Ya, bagus sekali masukan dari Bu Entin. Dan saya kira mungkin itu saja. Kita besok bertemu. Ya, di kelas ini saya besok ada kelas kecil dan kelas besar. Kelas kecilnya di jam 16, di kelas besarnya jam 17. Jam 19 nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi besok berrodok istirahat sedikit lah. Jangan jam 18 ya. Di Ustadznya. Nggih, Nggih. Ibu. Nggih, Nggih. besoknya jangan jam 18 isuk. Jadi maghrib sih ya terus istirahat Bisa. sedikit lah. Jam 19 habis isak baru masuk. Ya, kira-kira itu saja Bapak Ibu. Terima kasih untuk eh, tadi kelompok yang sudah presentasi dan kelasnya yang Pak Dika tadi sudah membawakan untuk apa aktivitas di kelas ini begitu. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Banyak khilaf dari saya. Mohon dimaafkan ya, dan kita bertemu besok sore insya Allah ya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Nuhun, wabarakatuh. Bu. Oke, sami-sami. Terima kasih Bu Sarwi. Oke. Kangen ini bentar ya. Aku kangen. Monggo Pak Munir dipimpin.